nahwis sama, kemudian makruh pula memandang ke langit. Ini kalau sholat di lapangan, dia tengok ke langit. Misalnya sholat Id, ya, sholat Id misalnya di lapangan, pas lewat pesawat, dia tengok ke atas begini. Pesawatnya bukan pesawat komersil yang lewat, tapi pesawat Hercules atau jet tempur, agak rendah pula lewat. Nah, dia tengok ke atas begini. Ya, makruh hukumnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di khabaril Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama fi salatihim. Apakah keperluan mereka membelakkan mata ke langit di waktu salat? Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyengatkan sehingga bersabda supaya benar mengakhirinya atau sungguh mata mereka akan tersambar. Ya, udah mereka lihat aja, tengok aja ke langit atau tersambar aja matanya. Begitulah kalau bahasa kita. Artinya ini sesuatu yang tidak disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang ke langit ketika sedang sholat. Atau dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, mereka lihat aja ke langit, atau Allah tidak balikkan lagi mata mereka. Tidak dibalikkan Allah lagi matanya untuk melihat ke bawah. Udah tengok aja ke atas, mudah-mudahan tak bisa menengok lagi ke bawah. Begitulah bahasa kita. Ya. Ini sesuatu yang dibenci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat ke langit ketika sedang sholat. Jadi kalau kita bukan ke langit, tapi ke langit-langit, ya, ke atas itu, tak usah kita lengok ke atas, ya. Maka sunnah hukumnya menghadapi semacam sejadah ketika sedang sholat. Gunanya apa? Tidak mengganggu konsentrasi. Hadis yang menjelaskan tentang Nabi ketika sholat Nabi menyuruh Anas untuk mengarahkan pandangannya ke sujud, hadisnya dhaif, ya, hadisnya dhaif karena dalam riwayatnya ada perawi yang matruk, ya, di mana Rasulullah bersabda, "Ya Anas, ij'al basaraka haitsu tasjud." Wahai Anas, jadikanlah pandanganmu di arah mana kau sujud. Suruh melihat ke arah sujud. Namun hadis ini dhaif. Sehingga para ulama berselisih tentang hal ini. Ada yang berpendapat ketika kita dalam kondisi sholat, kita melihat ke arah sujud. Ini pendapat sebagian ulama, ya, bahkan diriwayatkan dari sebagian salaf. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya ketika kita sholat ke arah depan, ke arah imam. Dan ini zahir atau yang nampak dari pendalilan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari sepertinya berpendapat bahwasanya ketika berdiri menghadap ke imam. Makanya Imam Bukhari membuat suatu bab dalam Sahih Bukhari, bab raf'il basari ilal imam fi salat. Bab tentang mengangkat pandangan ke arah imam ketika salat. Dan kemudian beliau menyebutkan banyak dalil, dan banyak dalil menunjukkan bagaimana para sahabat dahulu mereka lihat ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti para sahabat melihat gerakan jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga yaitu sebagian dalam hadis, ya, bittirabi lihyatihi, kami melihat dari goyangan jenggot Nabi, berarti mereka lihat ke arah depan, ya. Demikian juga disebutkan yakni qamu qiyaman, ya, idza shalla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam faraqasa min ruku' qamu qiyaman hatta yarawnahu qad sajad, ya, mereka kalau sudah bangkit dari i'tidal, mereka tidak turun sampai mereka lihat Nabi sujud. Ya, jadi mereka melihat ke depan. Dan banyak dalil yang mengisyaratkan bahwasanya para sahabat melihat Nabi di depan. Ya, jadi dengan demikian ada dua pendapat, ada yang mengatakan lihat ke bawah, ada yang mengatakan lihat ke depan. Kita mengambil jalan tengah bahwasanya dua-duanya diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan melihat ke atas, ini dilarang, dalam Rasulullah melarang. Ini tidak boleh orang salat Allahu Akbar melihat ke atas, enggak boleh. Kita beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tunduk atau lihat ke depan, ya. Dan ini terdapat di banyak imam-imam Masjid Nabawi atau imam Masjid Haram, mereka ketika salat mereka lihat ke depan.
Saya sering ditanya, Ustaz, kenapa imam tidak lihat ke bawah? Karena hadis yang menyuruh melihat ke tempat sujud, maka hadisnya dhaif. Tetapi meskipun hadisnya dhaif, sebagian ulama berpendapat dianjurkan untuk melihat ke bawah. Kenapa? Karena melihat ke bawah itu lebih khusyuk. Lebih khusyuk, kemudian pandangan kita lebih terjaga sehingga kita tidak melihat apa di samping kanan kiri kita. Sehingga kita bisa fokus, ya. Kemudian dan ini menunjukkan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita perlu untuk melihat ke depan enggak jadi masalah, Jadi untuk masalah pandangan kita boleh lihat ke depan dan lebih baik kita lihat ke bawah agar kita lebih konsen, lebih khusyuk. Karena kalau lihat ke depan mungkin kita lihat orang lalu lalang, mungkin kita lihat gambar-gambar yang lain, mending kita lihat ke bawah. Tapi kalau ada ngelihat ke depan maka tidak dipermasalahkan karena hadis yang menyuruh melihat ke bawah hadisnya dhaif. Ketika Nabi SAW mengerjakan sholat, beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tanah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Beliau SAW melarang orang yang sholat sambil melihat ke atas. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Bahkan beliau memberikan ancaman keras melalui sabdanya, hendaknya orang-orang berhenti melihat ke atas ketika sholat, atau matanya tidak akan dikembalikan lagi kepada mereka. Dalam riwayat lain disebutkan, atau matanya akan dicopot. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW melarang sholat sambil tolah-toleh atau melirik ke kanan dan ke kiri. Beliau SAW bersabda, jika kalian sholat, janganlah menoleh, karena Allah senantiasa menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya yang sedang sholat selama tidak menoleh. Hadis riwayat Turmudi dan disahihkan oleh Al-Albani. Menoleh sedikit ketika sholat tidak sampai membatalkan sholat. Menoleh yang membatalkan sholat adalah menoleh yang sampai membelakangi kiblat atau terlalu banyak. Ibnu Abdil Bar mengatakan, mayoritas ulama berpendapat bahwa menoleh tidak membatalkan sholat jika sedikit. Kesalahan terkait dengan memandang tempat sujud. Memejamkan mata ketika sholat. Karena yang diajarkan Nabi SAW adalah memandang ke bawah, bukan memejamkan mata. Ibnul Qayyim mengatakan, bukanlah termasuk ajaran Nabi SAW memejamkan mata ketika sholat. Sholat tidak memandang ke bawah. Telah disebutkan hadis-hadis yang melarangnya sekaligus ancamannya. Menoleh atau melirik-lirik ketika sholat. Nabi SAW bersabda, menoleh adalah sambaran setan terhadap orang yang sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari.